Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberi kesempatan umur panjang kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk memperbaiki diri, sehingga kelak ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat yang beriringan salam tidak pernah lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya kekasih Allah yang kita harapkan kelak syafaatnya. Semoga kelak Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai dua mata kaki. Sahabat surga, Allah perintahkan kita untuk berwuduk sebelum melakukan sholat, sebelum datang menghadap kepada Allah. Kenapa? Allah ingin kita dalam keadaan suci ketika hendak berhadapan dengan Allah, ketika kita bermunajat kepada Allah, ketika kita memohonkan pertolongan kepada Allah. Tapi sahabat, kenapa dalam berwuduk yang disuruh basuh oleh Allah adalah muka saja, tangan saja, kepala saja, dan kaki saja? Apa rahasia dan keutamaan sehingga Allah memerintahkan membasuh anggota wuduk itu saja? Allah tidak perintahkan membasuh perut, Allah tidak perintahkan membasuh punggung, dan Allah tidak memerintahkan untuk membasuh lainnya. Apa rahasia dan keutamaannya? Ternyata kata Rasulullah SAW, apabila kita hendak berwuduk, ketika mencuci tangan, pada saat itu berguguranlah dosa bersamaan dengan turunnya tetesan air ketika berwuduk. Kenapa berguguran dosa ketika kita berwuduk mencuci tangan? Bisa jadi sebelum berwuduk tangan ini menjahili orang lain. Bisa jadi tangan ini berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah beri kesempatan kita untuk melakukan pertaubatan, untuk melakukan pencucian dosa, untuk melakukan pengguguran dosa dengan berwuduk. Kemudian kita berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, keluar air dari kumur-kumur. Keluarlah dosa dari mulut ini. Bisa jadi sebelum berwuduk, mulut ini menyakiti orang lain. Bisa jadi mulut ini memfitnah orang lain. Bisa jadi mulut ini ghibah. Allah beri kesempatan untuk melakukan pengguguran dosa ketika di dalam berwuduk. Kemudian Allah perintahkan untuk membasuh muka. Ada apa dengan muka ini?
ada mata di situ. Bisa jadi sebelum berwudu kita melihat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika hendak berhadapan dengan Allah, Allah perintahkan dulu kita membasuh muka. Supaya dosa mata ini, dosa muka ini berguguran seiring dengan jatuhnya tetesan air wuduk itu. Kemudian Allah perintahkan untuk menyapu kepala. Bisa jadi tadinya kepala kita, rambut kita terlihat oleh yang bukan muhrim kita. Atau bisa jadi tadinya pikiran kita memikirkan segala sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Ketika kita berwudu, maka Allah beri kesempatan kita untuk menggugurkan dosa kepala kita. Begitu juga dengan ketika membasuh kaki. Mungkin sebelum berwudu, kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang tidak diizinkan oleh Allah. Ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah. Kemudian Allah beri kesempatan untuk menggugurkan dosa kaki ketika berwudu. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah, betapa dahsyatnya rahasia keutamaan berwudu. Apalagi kata Rasulullah SAW, apabila kita setelah berwudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga. Dan Allah welcome untuk kita. Silakan masuk dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Masya Allah, betapa dahsyatnya keutamaan wudhu apabila kita lakukan dengan sempurna. Oleh sebab itu sahabat surga, stop melakukan wudhu asal-asalan. Stop melakukan wudhu sekedar cuci-cuci tangan, cuci-cuci muka, basuh-basuh kepala, cuci-cuci kaki. Tapi lakukanlah wudhu itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan fokus, dengan khusyuk, dengan tidak mengobrol ketika berwudhu. Ketika kita sudah menghadirkan hati, menghadirkan jiwa, semoga Allah gugurkan dosa kita ketika melakukan wudhu. Sahabat surga, dahsyatnya lagi, sahabat Bilal bin Rabah, ketika beliau masih hidup, Rasulullah SAW sudah mendengarkan langkah kaki sendal beliau. Padahal beliau masih hidup. Kemudian Rasulullah sangat penasaran dan bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa sih yang kamu lakukan sehingga aku mendengar sendalmu berjalan di surga?" Kemudian Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada amalan spesial yang aku lakukan. Tidak ada amalan khusus yang aku lakukan. Tapi ketika aku berhadas, aku langsung berwudu, kemudian aku melakukan salat 2 rakaat." Sahabat, betapa dahsyatnya keutamaan wudhu. Jangan pernah menyepelekan wudhu. Apalagi ketika kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat surga, kata Rasulullah juga, ketika di padang mahsyar nanti, betapa banyak manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai pada umat Nabi Muhammad SAW, semua umat berkumpul. Rasulullah memanggil umatnya dengan tanda cahaya yang bersinar sebagai bekas wudhu umat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, sahabat jannah, sempurnakan wudhu. Perhatikan wudhu kita. Jangan sepelekan. Berusaha terus untuk menghadirkan hati, menghadirkan jiwa. Karena juga ketika kita berwudhu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, maka penyakit hati, iri, dengki, hasad, sum'ah,
ria, tidak senang melihat orang bahagia, dan senang melihat orang susah, tamak, rakus, maka itu akan sirna dengan melakukan uduk sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Yuk sahabat, kita perhatikan uduk kita sempurnakan uduk kita, sehingga kelak Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya. Kemudian juga di dunia ini, muka kita bercahaya, muka kita enak, adem dilihat. Kemudian hati kita bersinar terang, sehingga nur Allah, rahmat Allah masuk ke dalam jiwa dan raga kita. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Amin, amin ya rabbal alamin.